Shalom, apa kabar? Jemaat yang dikasihi Tuhan, juga para pemirsa sekalian. Hari ini kita masuk bulan November. Nah, tema daripada firman Tuhan sepanjang bulan ini adalah dari kitab Yoel 3, yaitu mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Mungkin hari-hari ini memang sudah mulai hujan ya, jadi ada air yang mengalir. Tetapi saudara mungkin juga merasa bahwa hujan ini menyusahkan karena ada yang banjir, rumahnya ada yang bocor dan sebagainya. Tetapi baiklah kita melihat arti rohani daripada mata air yang mengalir dari rumah Tuhan. Jadi ada sumber-sumber mata air yang dipulihkan ketika saudara ada di rumah Tuhan. Ayo, mari semangat untuk tetap beribadah. Halo, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom Jemaat Mahanaim dimanapun saudara berada. Mari ikuti ibadah online kami. Ibadah doa lawatan setiap Kamis jam 7 malam. Ibadah raya setiap Minggu jam 9 pagi melalui YouTube channel kami di bawah ini. God bless you. Shalom. Bagi kalian yang merasa anak muda seperti kita, ayo ikuti ibadah streaming kita pada hari Sabtu jam 5 sore. Channelnya ada di bawah ini. see you. Shalom, White Dove Mahanaim, dimanapun kau berada pada saat ini. Mari bersama-sama kita meluangkan waktu untuk beribadah bersama dalam ibadah wanita White Dove Mahanaim setiap minggu pertama pada hari Selasa jam 10 pagi. Dapat diikuti secara online dalam YouTube channel di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, mari kita mengikuti ibadah Mahanaim Kids setiap hari Minggu jam 11 siang di channel YouTube di bawah ini. God bless you.
Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saudara, mari kita satukan hati kita. Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan hati saudara. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Tidak habis-habisnya kasih-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami menikmati perlindungan Allah yang luar biasa. Malam hari ini kami ada. Kami tahu Tuhan, kami ada untuk jadi pemuji dan penyembah-Mu yang benar. Malam hari ini Engkau menjadi pusat penyembahan kami. Kami mau mengagungkan Engkau, kami mau meninggikan Engkau. Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih. Malam hari ini kami serahkan ibadah kami. Engkau hadir Roh Kudus, beracaralah di tempat ini. Lawat setiap umat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Setiap hari kita akan melihat mujizat-Nya terjadi di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari, setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Katakan Yesus. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan setiap hari. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari
Engkau baik Tuhan. Kami menikmati kasih setia-Mu. Perlindungan-Mu itu sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita agungkan Dia. Oh God, I worship You. Oh God, I worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Angkat tanganmu di hadapannya, puji dan sembah Dia, katakan, oh God, I worship You. Haleluya. We worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Sekali lagi, oh God, I worship You. Oh yes Lord, I worship You. Hallelujah. We worship You, we worship You. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Lebih tinggi katakan, oh God, we worship You. Sekali lagi, be glorified, oh God, I worship You. Haleluya. Sorak-sorai bagi Yesus, sorak-sorai bagi Raja. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan keadaan kita malam hari ini. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Mari saudara yang siap untuk memuliakan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Ada sukacita malam hari ini. Amin. Yang percaya kedahsyatan dan kebaikan Tuhan tidak berubah, kita katakan amin. Sekali lagi, amin. Ada berkesudahan, kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
akan mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Malam hari ini Engkau sudah mengutus hamba-Mu. Mari Tuhan, Engkau mengurapi setiap hati kami, sehingga hati kami menjadi tanah yang baik, yang siap untuk ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu Tuhan menguatkan setiap umat-Mu, memerdekakan setiap kami, sehingga kami Tuhan mengerti setiap firman-Mu. Kami boleh mengerti setiap kehendak-Mu, sehingga kami bertindak hati-hati dan tidak mendukakan Engkau Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu, sehingga setiap perkataannya itu hanya daripada-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa, kami sembah di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Engkau Allah yang membuat jalan. Di saat kami tiada jalan, Kau Allah membuka jalan. Sungguh ajaib Tuhan Engkau, kuasa-Mu. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dia buka jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasa-Nya. Dia buka jalan, Dia buka jalan. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Engkau Allah yang mengajari kami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sungguh jalan-jalan-Mu itu menuntun kami kepada kehidupan. Kami bersyukur ya Yesus. Haleluya. Ajarku Ajar
lagi ajar ku mengerti Tuhan. Ajar segala rencana-Mu, ajar ku berserah. Bimbinglah jalanku, dalam terang firman-Mu. Ajak ku berharap Hanya padamu, Bapakku ajaib, haleluya. Bapakku ajak segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran mengadakan segala yang ku perlukan menurut Bapakku. Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Haleluya. Musik mengikuti, jemaat sendiri katakan. Segala rancangan Tuhanku heran Tuhan. Yes Lord Jesus. Engkau sanggup Tuhan. Yes. Menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu Tuhan. Menurut kehendak-Mu terjadi. Mari kita sembah Tuhan. We worship you. I worship you, Lord Jesus.
Terpujilah namamu Tuhan, sebab Kau ada waktu saat kami boleh angkat pujian kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Amin. Lebih daripada itu, Kau terus mau menegakkan jalan-jalan-Mu di depan kami. Sehingga setiap kami, ya Tuhan, boleh terus mengalami hari-hari kami kebersamaan dengan Tuhan. Amin. Beri ampunan-Mu buat gereja. Beri ampunan-Mu buat setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh memiliki ketahanan dalam melewati waktu-waktu kami yang tiada menentu sekarang ini. Hanya Tuhan andalan hidup kami. Hanya Tuhan bagian dari hidup kami yang tertinggi. Dan biar boleh kami alami semua itu. Terpuji namamu, ajar kami gerejamu. Boleh kami mengerti segala rancanganmu. Dalam nama Yesus kita semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan bersama dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Ada sedikit saya minta tolong boleh yang ke jemaat dikurangin sedikit. Ya. Jadi saya mendengar suara saya yang di mimbar ini saja. Seberapa banyak saudara sampai saat ini saudara merasakan bahwa Tuhan sudah menolong. Sampai saat ini Tuhan sudah menolong. Coba lambaikan tangan saudara. Nah, tepuk tangan buat kebaikan Tuhan. Saudara, di tengah gelombang pandemi yang masih ada katanya sekarang ini. Masih ada katanya sekarang ini. Saya ulangi, di tengah gelombang pandemi yang masih ada katanya sekarang ini. Jadi saya pun tidak pasti saudara. Kalau saudara bertanya kepada saya pun tidak pasti ya. Untuk bisa mengiyakan. Kalau memang sekarang masih ada gelombang pandemi. Karena dari golongan bawah, golongan menengah, ada saya coba berjumpa dengan mereka. Dan mereka mulai bercerita pengalaman hidup mereka. Dan sepertinya mereka mengalami ini seolah-olah bukan sedang berada di dalam atmosfer wabah yang sedang melanda negara kita ini. Jadi mereka semua sedang meragukan keberadaan yang sesungguhnya. Tetapi apa yang menjadi pesan kami kepada gereja, kita boleh saja tetap berjaga-jaga. Perlu berjaga-jaga saudara. Karena kita tidak boleh memastikan kalau kita ini berkata dengan percayanya yang terlalu over, Tuhan serta dengan saya. Tuhan pasti serta dengan gerejanya. Tuhan pasti menjaga gerejanya. Tapi toh kita juga harus mengerti cara Tuhan sedang bekerja, saudara. Nah, di tengah gelombang yang sekarang ada ini, kita perlu pengetahuan tentunya lebih lagi untuk bisa memahami kondisi yang sedang ada, saudara. Perlu pengetahuan lebih lagi untuk memahami kondisi yang memang sedang ada sekarang ini. Kita akan belajar malam hari ini perihal 3 nilai dasar petunjuk dari Tuhan. 3 nilai dasar petunjuk dari Tuhan. Katakan sama-sama dengan saya, 3 nilai dasar petunjuk dari Tuhan. 2, 3. 3 nilai dasar petunjuk dari Tuhan. Bagaimana kita finally akhirnya boleh mengerti bagaimana kita boleh melewati pandemi ini dengan hati yang tetap percaya sama Tuhan dan juga berjaga-jaga sesuai yang Tuhan ajarkan kepada kita.
3 nilai dasar indikasi ketuhanan atau 3 nilai dasar petunjuk yang dari Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama terambil dari Yesaya pasal 51 ayat 4 sampai 5. Yesaya 51 ayat 4 sampai 5 berbicara di sana, menjelaskan kepada kita ada 4 inti hukum kerajaan yang harus diwaspadai oleh gereja. Ada 4 inti hukum kerajaan yang harus diwaspadai oleh gereja supaya bangsa dan gereja beroleh selamat dan pekerjaan perbuatan tangan Tuhan di tengah pandemi yang sedang ada. 4 inti hukum kerajaan. Katakan sama-sama dengan saya, 4 inti hukum kerajaan. Pertama, jaga mesbah. Inti yang pertama, jaga mesbah. Dengan kata lain, menjaga hubungan dengan Tuhan. Jaga mesbah itu jaga keintimanmu dengan Tuhan. Maksud jaga mesbah itu menjaga keintimanmu dengan Tuhan. Yang kedua, jaga mesbah ini berarti menjaga persembahanmu, korbanmu kepada Tuhan. Jangan di tengah pandemi yang ada sekarang ini, kita malah menjauh dari rasa ingin berbagi kepada sesama kita. Tapi Tuhan ajar kepada kita, jaga persembahan korbanmu. Tetap jaga. Pandemi ini Tuhan mengajar gereja juga. Pandemi ini Tuhan mengajar gereja juga untuk bisa punya hati berbagi kepada sesama kita. Bagaimana saya bisa berbagi? Sedangkan keberadaan saya ini, saya tidak menjamin masa depan saya, di depan ada apa. Tuhan tidak mengajar kita untuk berpikir tentang masa depan kita. No. Tuhan tidak ajar kita untuk memusingkan keberadaan kita. Persoalan yang ada, permasalahan yang ada, Tuhan ajar kita untuk berpikir orang yang sedang bermasalah. Sepaham dengan saya, katakan amin. Apa yang menjadi masa depan kita? Apa yang menjadi pengharapan kita? Bagian Tuhan yang kerja untuk kita. Tapi Tuhan panggil kita untuk bukan berpikir tentang kita. Tuhan panggil kita untuk berpikir tentang keberadaan yang ada surrounding us, di sekeliling kita. Itu yang Tuhan ajar. Kalau jaga mesbah untuk menjaga keintiman, saudara mungkin sudah tahu banyak karena saudara diajar di sini bagaimana hadir di doa malam, bagaimana hadir di doa fajar, bagaimana hadir di pertemuan-pertemuan pembelajaran Alkitab. Mungkin saudara sudah punya itu semua. Tapi Tuhan mau kita menjaga mesbah itu, menjaga persembahan korban kita tetap boleh aktif, saudara. Itu yang Tuhan mau. Bukan karena ada satu masalah kita menghambat persembahan, kita menutup mesbah. When you close an altar for God, ketika saudara menutup altar untuk Tuhan, altar itu sendiri yang akan menutup segala jalan hidupmu. Menjaga hubungan, menjaga persembahan, menjaga iman, menjaga cinta, kasih kita yang mula-mula kepada Tuhan.
Tidak menjadi masalah apa ada persoalan yang sedang kita alami. Jangan hubungkan, jangan kaitkan cinta kita kepada Tuhan dengan masalah kehidupan yang ada. Jangan pernah kaitkan masalah kehidupan yang ada dengan nilai muatan cinta kita kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. So, we must care about that. Very important for God. Sangat penting. Yang harus gereja pikirkan apa yang penting menurut Tuhan. Bukan apa yang penting menurut saudara. Bukan apa yang penting menurut gereja. But the important thing for God. Itu yang paling penting, saudara. Ini pandemi ini ada. Sepertinya kita membesarkan masalahnya. Sebenarnya kalau kita bikin satu perbandingan dengan penyakit yang lain, nilai kematian lebih banyak di penyakit yang lain, saudara. Setuju, katakan amin. Tuhan memang sepertinya mungkin adakan ini untuk menaik tingkatkan, saudara, bagaimana nilai hubungan kita dengan Tuhan. Saya ada cakap-cakap dengan beberapa hamba Tuhan beberapa waktu lalu. Ada 15 hamba-hamba Tuhan yang cukup senior. Puji Tuhan, saya ada di sana. Ya, bisa kumpul dengan dia. Dan puji Tuhan juga, apa yang ada selalu membebani kepikiran dan roh saya ini dijawab di sana di pertemuan itu. Ini hamba-hamba Tuhan bukan hamba-hamba Tuhan yang biasa-biasa loh, saudara. Mungkin kalau saya sebutkan namanya sudah sangat terkenal, lebih terkenal dari saya. Tapi saya duduk di sana. Lalu seperti tadi saya bercerita dengan teman saya. Mereka berkata, siapakah kami ini? Kamu apa? Kamu dipanggil dalam kerasulan. Kamu dipanggil dalam kenabian. Kamu dipanggil sebagai gembala. Kamu dipanggil sebagai pengajar, guru. Ada 5 jawatan di dalam kumpulan kami pada saat itu. Lalu mereka berkata, siapakah kami ini, Pak? Siapakah kami ini? Tuhan memberikan jawatan itu kepada kami untuk apa? Untuk membangun tubuh Kristus. Katakan amin, saudara. Jadi gak ada kebanggaan, saudara. Tetapi nyata dan fakta yang ada. Mereka berlomba mencari kepopularitasan. Ia katakan iya. Ini yang berbicara mereka semua. Kami ini berlomba, Pak. Mereka keluar air mata. Kami berlomba mencari popularitas. Dan kami berkata kami orang yang diurapi Tuhan. Pengetahuan kerajaan ada pada kami. Oh ya? Oh ya? Benarkah demikian? Terakhir mereka tutup dengan doa dan mereka sadar dan mereka minta ampun. Ampuni kami telah mengambil kemuliaan-Mu. Mencari upah dari pelayanan kami. Dan mencari kehormatan dari pelayanan kami. Saudara. Saya cuma ngambil petik, saudara. Nilai pandemi ini. The value of pandemic. The value of pandemic, muatan dari pandemi membuat banyak gereja dan para pelayan Tuhan bertobat. Gereja besar, tidak ada penghuninya. Betul. Pelayan besar, terkenal, tidak dicari, saudara. Dan bahkan mereka sendiri berkata, aku yang mencari. Dulu dicari, betul? Sekarang mereka mencari.
lewat di mana mereka harus tampil di multimedia. Amin. Maaf, di media-media yang ada. Ya. Mereka mencari supaya tidak hilang namanya. So, mencuri kehormatan Tuhan. Kami berdoa bersama dan kami minta ampun. Termasuk saya. Terima kasih Tuhan panggil saya ada di sana. Saya pun Tuhan tegakkan hati saya untuk kembali. Siapakah kami ini? Saudara, Tuhan mau kita punya waktu sekarang ini dalam pandemik seperti ini. Jaga mesbah dengan Tuhan. Amin. Katakan sama-sama dengan saya, jaga mesbah. Jaga sikap yang kedua. Dari inti hukum kerajaan. Yang kedua, jaga sikap. Dengan kata lain, jangan menjadi sombong. Katakan jangan sombong. Katakan jangan sombong. Sadar kalau kita ini bukan siapa-siapa jika bukan karena Tuhan. Jangan menjadi sombong, saudara. Jadi memang pandemi ini membawa nilai buat gereja Tuhan. Teguran keras. It's a warning from God. Apa Tuhan mau datang? Apa Tuhan mau datang Pak Frankie? Udah tahu saya. Jangan tanya saya. Jangan tanya hamba-hamba Tuhan. Udah tahu mereka saudara. Yang tahu kapan Tuhan mau datang Tuhan sendiri. Dan itu tidak diinformasikan kepada manusia. Tidak diinformasikan kepada para malaikat. Tidak, cuma Tuhan sendiri saudara. Tuhan mau kita jaga mesbah. Jaga sikap. Ya, jangan sombong. Dari sekian banyak sikap. Saya cuma tegur gereja di tempat ini. Jangan menjadi sombong. Katakan amin. Jaga hati. Means jaga hati adalah waspada dengan spirit of hatred. Kebencian saudara. Katakan kebencian. Jaga hati. Jadi di pandemi ini kita mesti jaga hati saudara. Kalau kepingin sungguh-sungguh kepingin keselamatan Tuhan. Kalau sungguh kepingin betul melihat pekerjaan perbuatan tangan Tuhan. Ya. Jaga hati, waspada terhadap kebencian. Benci karena masa lalu. Ada, kita sudah susah begini masih punya kebencian, ada loh saudara. Benci karena masa lalu, benci karena dengki, benci karena yang lebih parahnya lagi, benci karena tidak ada kejelasan masalahnya. Ada loh, manusia yang benci kepada sesamanya tanpa ada alasan masalahnya. Ada loh. Saudara mau tahu contohnya? Mau tahu? Benci yang gak ada masalahnya. Mau tahu saudara? Benci kalau karena masa lalu kita ngertilah. Benci kalau karena dengki kita ngertilah itu. Tapi benci yang gak ada masalahnya banyak gereja yang gak tahu. Tapi dia pernah kerjakan tapi gak sadar saudara. Benci yang gak ada masalahnya seperti ini. Lihat orang cerdas, orang pintar benci. Kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak? Kira-kira ada enggak? Lihat orang pintar benci. Lihat orang bodoh juga benci. Berarti ini masalahnya di mana saudara? Enggak ada masalahnya dia sendiri tuh. Betul enggak saudara? Lalu kemudian bukan saja benci lihat orang cerdas, benci lihat orang bodoh. Benci lihat sesamanya dipakai oleh Tuhan. Lebih. Wah, dia dipakai. Aku sudah lama. Aku melayani. Ada di sini. Aku serta dengan gembala. Kok dia yang lebih dari saya? Kok dia yang sudah maju ke mimbar? Kok dia sudah melayani? Benci melihat rekannya dipakai Tuhan luar biasa. Bencinya soro saudara. Tapi juga lucu dan bodohnya benci kalau lihat orang sesama rekan pekerjanya ini kok gak maju-maju ya.
Ini orang melayani apa nih, gobloknya minta ampun. Aneh nggak saudara? Aneh ini fakta loh saudara. Saya ada di gereja seperti itu, lihat orang dipakai Tuhan benci. Lihat orang nggak maju-maju diam aja benci juga. Ini yang salah siapa saudara? Kemudian ada lebih lagi saudara. Benci kalau melihat ada seorang pengkhotbah yang bicaranya lantang seperti saya. Saudara benci sama saya? Benar. Hahaha itu. Saya ngomong lantang benci, saudara. Apa itu khotbah? Teriak-teriak, marah-marah. Tapi juga lucunya benci dengar firman Tuhan yang bicara ndak ada arahnya. Ngalor ngidul, saudara. Nggak ada poinnya. Lalu bicaranya pelan. Saudara. Hei saudara. Ini ngomong apa-apa. Jadi ini nggak ada arahnya ini saudara. Benci yang tanpa masalah. Tuhan mau kita jaga hati. Amin. Jaga hati saudara. Sudahlah. Kalau ada satu kata kebencian. Udahlah kita tinggalkan saudara. Ini kita tidak pernah mengerti targetnya Tuhan. Pandemi ini kita tidak pernah ngerti. Tapi kalau hati kita benar-benar terjaga dengan baik saudara. Hatimu terjaga dengan baik. Tuhan, dia mau kerjakan apa saja, kita pasti selamat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jaga hati, jaga mulut. Katakan jaga mulut. Katakan kiri kepada kananmu, jaga lambemu. Bilang jaga lambemu. Jaga mulut, berhenti bicara sia-sia. Berhenti bicara yang tidak ada kepastian, yang tidak bernilai. Berhenti saudara. Sudah, diam saja. Kalau enggak tahu, ya sudah enggak tahu. Jangan enggak tahu, sok tahu saudara. Berhenti bicara. Amin. Ini 4 hal yang Tuhan ajarkan kepada kita. Inti hukum kerajaan. Masuk kepada poin yang pertama, petunjuk dari Tuhan. Petunjuk yang kedua saudara. Petunjuk yang kedua bicara tentang 4 fakta dari perjanjian Tuhan. 4 fakta dari perjanjian Tuhan yang masih tetap ada sekalipun ada pandemi. Kalau tadi waspadanya di situ. Yang kedua, 4 perjanjian Tuhan yang tetap ada sekalipun ada pandemi. Catat ayatnya cepat saudara. Matius 10 ayat 30. Matius 10 ayat 30. Dia adalah Tuhan yang tetap selalu ingin merawat. Katakan amin. Jadi ada pandemi, ya ada. Tapi Tuhan tetap merawat saudara. Asal juga jaga protokolmu baik-baik. Amin. Gak ada orang yang kuat di sini, tidak ada. Jaga baik-baik. Dia akan tetap merawat. Yeremia 29 ayat 11. He is still a God who promises a definite future. Dia adalah Tuhan yang tetap menjanjikan adanya masa depan. Katakan ada masa depan. Jadi 4 fakta perjanjian yang kedua ini jelas. Ada pandemi, ada. Masa depan tetap ada. Katakan amin. Pasti ada masa depan. When? Ya terserah Tuhan. Kapan? Tidak tahu saya. Tapi pasti ada masa depan. Yang ketiga saudara. Filipi 4 ayat 19. Ya ini pengetahuan dasar maka saya lewati dengan cepat. Yang ketiga Filipi 4 ayat 19. Dia adalah Tuhan yang tetap pasti memenuhi semua kebutuhan hidup. Katakan amin. Pandemi ada. Gelombang ini ada. Tekanan ini ada. Tapi dia pasti tetap memenuhi segala kebutuhan. Yang keempat saudara. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes 10 ayat 28. Dia adalah Tuhan juga yang tetap berjanji untuk menyelamatkan kita sampai kepada surga. Katakan amin. Katakan amin. Hidupmu sampai kedatangan Tuhan surga. Amin.
hidupmu sekarang ini sampai kedatangan Tuhan, surga. Sekali lagi, hidupmu sekarang ini sampai kedatangan Tuhan, surga. Hidupmu sekarang ini ada kematian sampai belum kedatangan Tuhan, tetap surga. Sampai Tuhan datang, surga. Di tengah perjalanan Tuhan belum datang, surga, saudara. Jadi percayalah, apapun yang kita alami sekarang ini, surga tetap jaminan gereja dan orang percaya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, yang ketiga, petunjuk yang ketiga, 3 kunci utama. Katakan 3 kunci utama. 3 kunci utama untuk mengaktifasi perjanjian. Katakan 3 kunci utama mengaktifasi perjanjian. Sekali lagi, 3 kunci utama mengaktifasi perjanjian. Tadi kan perjanjiannya tahu semua toh? Ada 4. Yang pertama warningnya, petunjuknya, arahannya. Kedua perjanjian yang ketiga kuncinya. Yang pertama Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. Saudara catat saja karena saya menyingkat waktunya ya. Ibrani 3 ayat 12. Jangan menjadi murtad atau jangan pernah tinggalkan Tuhanmu. Itu kuncinya, saudara. Tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Setuju, katakan amin. Persoalan, tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Sakit, tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Penyakit, tidak murtad, tidak tinggalkan Tuhan. Semua ada jalannya Tuhan. Semua ada maksudnya Tuhan. Semua ada tujuannya Tuhan. Semua ada sasarannya Tuhan. Segala yang kita jalani bersama Tuhan ada baik pada akhirnya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Jadi yang pertama, jangan murtad, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Apapun yang saudara alami sekarang ini. Ya gimana Pak? Orang tua saya. Ya bagaimana Pak? Ibu saya. Ya bagaimana Pak? Bapak saya. Saya dengar banyak sekarang ini hamba-hamba Tuhan kena COVID itu banyak, saudara. Tapi begitu dengar enggak buat saya jadi mundur, enggak. Saya enggak takut, saudara, dengan semua itu. Tapi saya juga enggak pernah merasa diri saya kebal dari penyakit itu. Tidak, saudara. Karena banyak yang di depan sana orang yang merasa aku orang yang diurapi. Terbukti mereka terjangkit wabah. Tapi yang harus kita miliki, terserah apa yang terjadi. Aku enggak mau tahu apa yang terjadi. Tapi yang pasti aku akan iring Tuhan terus sampai akhir hidupku. Tepuk tangan buat Tuhan saya. Yang kedua, saudara. Keluaran 34 ayat 17. Keluaran 34 ayat 17. Do not ever use our self-strength. Jangan pernah menggunakan kekuatan dirimu sendiri. Jangan pernah. Jadi hadapi ini semua gelombang, jangan pakai kekuatanmu sendiri. Petrus, dia menjala ikan pakai kekuatan dia, gagal, saudara. Pengalamanmu tidak bisa menerobos keadaan yang ada sekarang ini. Katakan amin. Pengalamanmu setinggi apapun tidak bisa terobos ini, saudara. Tidak bisa. Karena Tuhan sedang bekerja, saudara. Paulus gagal saat berjalan dengan pengetahuan yang luas. Paulus punya pengetahuan yang luas. Jadi pengalaman tidak bisa nerobos. Jangan pakai kekuatan diri. Amin. Pengetahuan seperti Paulus gagal, saudara. Bukan saja Petrus, bukan saja Paulus, Saul gagal karena telah salah dalam menggunakan otoritas pengurapan Tuhan. Salah. Jadi orang yang diurapi jangan sampai gagal menggunakan urapan itu. Amin. Amin. Sekali lagi, saudara dan saya tuh diurapi Tuhan. Katakan, saya diurapi Tuhan. Katakan sekali lagi, saya diurapi Tuhan. Tapi hati-hati, kita diurapi Tuhan. Kita lewati masalah seperti ini, hati-hati, waspada diri. Amin. Karena Tuhan tidak mau lihat tanda itu.
Kalau kita nakal, kita berbelok, kita menyimpang urapan itu tidak ada jaminan buat kita. Hati-hati loh saudara. Karena banyak sekali lagi saya kata orang yang diurapi banyak yang kena semua. Nah, kenapa? Mereka merasa bangga. Oh, aku orang diurapi. Ayo bikin KKR. Oh, saya nggak mau saudara. Sorry aja. Kalau bukan Tuhan suruh perintah, saya nggak bakal bergerak itu. Sudah jangan kita terlalu over spirit. Janganlah saudara. Biasa-biasa aja. Ya. Nah, yang terakhir, katakan yang terakhir. Tadi udah kunci kedua toh? Ya. Yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Sudah pas? Ya. 1 Tesalonika 5 ayat 19. Never give up. Jangan pernah menyerah. Katakan jangan pernah menyerah. Seperti Yusuf tidak menyerah, saudara. Seperti Ayub tidak menyerah, saudara. Mereka tuntaskan perjalanan mereka. Tuntaskan penderitaan mereka. Mereka lewati permasalahan mereka. Mereka berjalan terus. Berjuang tembus pencobaan-pencobaan yang ada. Tidak pernah menyerah. Seperti Kristus. Sampai titik kematian. Tidak menyerah, saudara. Biar semua boleh ada. Jangan jadi gereja yang gampang menyerah. Percayalah, kalau kita tidak menyerah, keselamatan ada. Kalau kita tidak menyerah, kita akan melihat Tuhan sedang bekerja. Katakan sama-sama dengan saya, Tuhan sedang bekerja. Ada 3 petunjuk ilahi malam hari ini yang diajarkan kepada kita. Saya tutup. Kesimpulan yang pertama, kita kembali belajar untuk memiliki, ada pada kita 4 hukum kerajaan. Bangun mesbah, jaga sikap, jaga hati, jaga mulutmu. Yang kedua, Tuhan mau kita terus percaya bahwa perjanjiannya masih tetap ada. Katakan amin. Ada 4 fakta yang ditunjukkan kepada kita. Yang ketiga, 3 kunci utama untuk menangkap atau mengaktifkan perjanjian Tuhan. Jangan pernah murtad. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pakai kekuatan diri. Dan juga jangan pernah menyerah. Kita akan lihat, God is the Almighty God. Tuhan kita Tuhan yang besar. Lebih besar dari permasalahan hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya akhiri dengan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang pemain musik. Kita angkat satu pujian saudara. Coba dulu ketinggian. Agabasyantara matasyant. Berapa banyak saudara yang siap untuk masuk pengujian dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Kita angkat pujian ini. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu, aku cinta padamu.
yang dulu dikatakan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Yesus layak, Yesus Kau yang layak. Kau layak disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan syukur kami, Engkau yang menyempurnakan ibadah kami malam hari ini Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, biar kebenaran firman-Mu Tuhan termeterai dalam seluruh hidup kami, sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami boleh melakukan bagian dari firman-Mu untuk kami jalani dalam hidup kami sehari-hari, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kembali Tuhan hamba-Mu Bapak Frankie Handipura di dalam semua kehidupan pelayanannya, rumah tangga keluarganya Tuhan. Engkau senantiasa mencurahkan kasih setia-Mu, menuntun hidupnya, memberikan pewahyuan yang baru untuk terus mengajar dan menjadi berkat dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kira bataka syanda karabala rabasandi, kira bataka larabataka syataka rabataka takarabasandi. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita bersepakat untuk Ibu Gembala kita. Kita katakan rabataka syandataka rabasandi, kira bataka takarabataka syandataka larabasandi. Bapak yang baik, saat ini kami bersepakat berdoa buat Ibu Evi, Ibu Gembala kami yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini Tuhan, Engkau menjamah Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau hamba-Mu ini Tuhan mengalami kelemahan tubuh Tuhan, Tuhan Engkau izinkan agar hamba-Mu ini boleh beristirahat dengan baik Tuhan. Tuhan, kami berdoa bersepakat dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau menjamah mulai dari ujung kepala sampai telapak kaki. Engkau memulihkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah Tuhan segala kram-kram Tuhan, segala bagian-bagian otot-otot yang kejang, segala bagian-bagian semua Tuhan, organ-organ tubuh Tuhan, aliran-aliran darah dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah semua dokter, semua suster, semua yang menangani obat-obatan yang diminum, diinfuskan, semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur-bilur-Mu saat ini sudah sembuh dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Engkau memberkati Bapak Gembala yang terus memantau, merawat Tuhan, memberikan kesehatan dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau curahkan damai sejahtera, sukacita Tuhan, sehingga Bu Evi boleh beristirahat dengan baik Tuhan selama berada di rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pemulihan daripada kuasa-Mu Tuhan terjadi saat ini juga dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini kami berdoa juga buat jemaat yang sakit. Tuhan, kalau mereka mengalami sakit, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Engkau juga menjamah, menyembuhkan Tuhan. Mereka yang mengalami kekurangan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat rumah tangga, keluarga yang mengalami persoalan Tuhan. Tuhan Engkau menjamah dalam nama Yesus Kristus. Biar kiranya shalom itu, damai sejahtera Allah memenuhi keluarga, rumah tangga jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Berkati semua penata layanan yang sudah bertugas Tuhan. Worship leader, singer, pemain musik, multimedia, semuanya Engkau memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami mengangkat kedua tangan kami, memohon anugerah kasih setiamu. Biar kiranya berkat bangsa-bangsa, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memenuhi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.